pendeta senior yang berkata, masa saling memaafkan harus diposting ke media sosial? Masa berbagi kasih harus diposting ke media sosial? Saya mau kasih tahu dan tegaskan kepada kita saat ini. Baik pendeta senior maupun junior yang berkata demikian, saya tidak tahu pengertian pemahamannya terkait firman Tuhan dari mana. Apakah beliau ini mengartikan firman Tuhan bertitik tolak dari perkataan Yesus dalam khotbah di bukit? Apa yang diberikan tangan kirimu tidak boleh tahu tangan kananmu. Apakah itu menjadi dasarnya? Saya mau kasih tahu. Kalau kita melihat konteks firman Tuhan itu disampaikan oleh Yesus, kalau motivasimu menjadi seorang yang suka berbagi kepada orang lain, jangan motivasinya untuk dipuji, dikagumi, dihormati, dianggap hebat, dianggap dermawan. Motivasinya jangan demikian. Tapi kalau motivasi kita tulus dan murni untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, di mananya yang salah? Pertanyaan saya untuk pendeta yang suka nyinyir, yang suka komentar, kenapa harus saling memaafkan diposting di media sosial? Kenapa ketika berbagi kasih diposting di media sosial? Pendeta senior ini lupa bahwa sekarang ini ada banyak hal-hal yang tidak membangun yang disuguhkan di media sosial. Apakah hal-hal yang tidak membangun atau hal-hal yang tidak konstruktif, tidak baik itu yang dipertontonkan, mendominasi di media sosial? Tentu tidak. Mari kita mewarnai media sosial dengan sesuatu yang baik, positif, konstruktif, membangun. Menunjukkan kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan lewat kita berbagi kasih kepada sesama. Jadi ngawur sekali ketika menyimpulkan dengan begitu miskin dan dangkal, tidak sesuai dengan konteks apa maksud dan tujuan Alkitab yang berkata, apa yang diberikan oleh tangan kiri kita tidak boleh diketahui oleh tangan kanan kita. Itu gambarannya kalau konteks ingin dipuji, dikagumi, dihormati, itu yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Kebaikan hati kita lakukan oleh karena kita merasakan telah terlebih dahulu menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Harus diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah media sosial diwarnai dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Memang itu dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, pasti ada yang pro dan kontra. Tapi saya suka dengan prinsip dunia yang berkata, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkanlah orang yang suka nyinyir, suka protes, suka menghakimi, merasa diri benar, hanya konsep aliran teologinya yang benar. Biarkan saja mereka ngoceh terus. Tapi kita melakukan apa yang terbaik. Bahkan kita dijuluki oleh Yesus sebagai terang, itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Pelita itu dinyalakan tidak mungkin ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Gak ada gunanya. Tapi harus ditaruh di atas kaki Dian supaya orang di rumah itu diterangi. Maka Yesus pun berkata di dalam khotbah di bukit, demikian juga hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya oleh perbuatanmu yang baik mereka memuliakan Bapakku yang di sorga. Lewat perbuatan, terang dikaitkan dengan perbuatan. Perbuatan kita yang baik boleh merangsang, memotivasi sehingga orang lain berbuat yang baik. Daripada kita mempertontonkan, menunjukkan sesuatu yang tidak berhikmat, sesuatu yang tidak konstruktif, sesuatu yang tidak membangun. Lebih bagus kita pertontonkan di media sosial sesuatu yang baik, menginspirasi, dan yang positif.